Halo, selamat datang rekan-rekan semuanya di perkuliahan kita pada pagi siang hari ini, yaitu kita akan mempelajari bersama-sama di mata kuliah Food Ingredients and Additives. Topik hari ini adalah food colors dan food terkait dengan color retention agent, ya, food colors atau pewarna makanan. Ya, kita akan melihat di sini bahwa sebenarnya produk makanan apa sih yang paling banyak pakai pewarna makanan gitu ya. Pewarna makanan kan sering sekali banyak digunakan gitu ya. Bahkan di dalam keseharian kita itu hampir semua makanan-makanan yang kita temui itu pasti memiliki banyak warna-warni begitu ya. Tapi kalau kita lihat makanan atau produk makanan apa yang paling banyak menggunakan pakai pewarna makanan. Nah, biasanya di dalam pertemuan langsung dengan Zoom, saya akan masuk dalam suatu pool everywhere di mana kita rekan-rekan mahasiswa bisa langsung menulis secara online dan kita bisa lihat pilihannya apa saja. Tetapi di dalam pembelajaran asinkronus pada kali ini kita akan mencoba melihat beberapa produk gitu-gitu ya. Kira-kira produk makanan apa yang paling banyak pakai pewarna makanan. Mungkin rekan-rekan akan ingat misalnya terkait dengan makanan candy ya. Candy atau permen ya. Permen, kemudian juga jelly ya. Jelly itu kan juga adalah produk makanan, atau ya kita punya roti ya, kita suka roti gitu ya. Roti atau biskuit ya. Itu kan juga warna-warni. Nah, kalau kita lihat warna-warni makaron itu misalnya juga ada berwarna-warni. Minuman ya, minuman atau drinks gitu ya. Itu juga memiliki warna-warni ya. Contohnya banyak sekali minuman yang kita beli di luar ya, misalnya di minuman kaleng atau minuman botol itu memiliki warna-warna tertentu. Nah, ada banyak lain produk makanan yang menggunakan pewarna makanan gitu ya. Bahkan istilahnya ice cream ya. Ice cream yang pasti kita sangat suka sekali itu juga memiliki warna-warni yang menarik. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mempelajari suatu case study di sini terkait dengan what food products use food coloring the most gitu ya. Ini adalah case study yang saya ambil dari suatu jurnal. Jurnal ini diterbitkan di Saudi Journal of Biological Sciences. Case study ini adalah melakukan suatu riset ya. Mereka melakukan suatu riset di Arab Saudi di sana untuk melihat dietary intake atau asupan setiap hari terkait dengan food colors, pewarna makanan ya, penambahan pewarna makanan yang artifisial pada beberapa food products gitu ya. Khususnya adalah anak-anak yang masih sekolah ya di Saudi Arabia, dan jurnal ini diterbitkan baru saja tahun kemarin 2021. Oleh sebab itu paling tidak ini menjadi suatu referensi bagi rekan-rekan sekalian. Nah, kita lihat di sini metodenya berupa semacam ini ya. Jadi pertama di dalam jurnal ini yaitu kita perlu memperhatikan target group. Targetnya adalah orang-orang anak-anak yang masuk sekolah, baik itu berwarga negara Saudi maupun non Saudi, menjadi target di sini ya, khususnya yang berumur antara 6 sampai 17 tahun yang ada di sekolah primary schools dan juga secondary schools. Mengapa? Karena menurut alasan dari jurnal ini adalah sebab mereka lah yang menjadi atau dianggap sebagai consumers paling besar di antara semua populasi atau kelompok populasi yang ada di Saudi Arabia. Untuk apa? Untuk makanan dan minuman yang
memiliki kandungan pewarna makanan ya, additive food colors additives begitu. Kemudian sampel collection-nya yaitu jurnal ini cukup luar biasa, yaitu ada 5.000 anak ya usia 6 sampai 17 tahun. Di situ ada 2.509 laki-laki dan 2.491 perempuan. Kemudian di mana saja? Kalau kita lihat itu ada di daerah Riyadh gitu ya. Di daerah Riyadh itu daerah sini ya. Kemudian itu menjadi suatu representatif daripada populasi yang ada di Saudi Arabia karena terkait dengan target populasinya yang paling banyak, kemungkinan besar ya. Tetapi juga mereka mengambil sampel ya dari berbagai tempat, misalnya dari daerah North ya, daerah utara, daerah selatan, daerah timur, dan juga daerah barat, dan juga di daerah bagian yang tengah gitu ya. Tidak hanya di Riyadh saja, tetapi juga kelihatannya di berbagai tempat di Saudi Arabia. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Hasilnya ternyata begini. Ceritanya itu adalah mereka diminta untuk membawa semua bahan-bahan tadi, membawa sampel-sampel tadi yang berupa adalah makanan, produk makanan yang memiliki memiliki food colors additive ya, khususnya yang diduga sebagai artificial food color additive. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, hasil yang paling besar itu adalah drinks ya, dan juga jus gitu ya, jus dan drinks, minuman gitu ya, minuman yang berwarna-warni. Kemudian candies, yaitu permen-permen ya, minumannya itu sekitar 31%, kemudian candy-nya 19%, kemudian ada makanan jelly, kemudian ada juga itu berupa chewing gums, kemudian coklat dan sebagainya gitu ya, menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan yang ketiga tadi ya, 3 besar, yaitu berupa minuman dan jus, kemudian permen dan juga jelly. Jadi kita luar biasa sekali ya di sini, ternyata di daerah Saudi Arabia itu mereka mengkonsumsi anak-anak ya, anak-anak usia tadi itu targetnya mengkonsumsi produk-produk makanan yang ternyata memiliki food colors yang diduga adalah artificial food colors tadi. Nah, kemudian riset ini dilanjutkan dengan meneliti, melihat sebenarnya kandungan apa sih, apa saja, pigmen apa saja ya, atau food colors apa saja yang ada pada produk-produk ini, begitu. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana metode daripada yang digunakan oleh jurnal ini, gitu ya. Kita lihat bahwa hasil sampel yang dikumpulkan tadi, ya, yang dibawa oleh dari anak-anak tadi ya, itu dibawa kemudian untuk produk makanan yang perishable, yang mudah rusak, itu langsung disimpan dalam kondisi dingin 4 derajat. Kemudian terkait dengan produk-produk yang berupa dry food, misalnya chips, kemudian biskuit, itu dapat disimpan saja di dalam temperatur ruang ya. Sedangkan untuk es krim mereka simpan langsung pada minus 20 derajat. Tujuannya kita jelas di sini, kalau rekan-rekan mempelajari tentang kimia analitik ya, itu pasti rekan-rekan akan mengetahui bahwa ini adalah bagian yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena kondisi sampel yang masih dipertahankan itu akan menentukan bagaimana hasil analisis daripada analitnya nanti ya. Kemudian prosesnya kita lihat setelah sampelnya ada, maka proses selanjutnya adalah proses ekstraksi tentunya ya.
Di sini kita lihat prosesnya adalah berikutnya adalah proses ekstraksi daripada food colors additives yang diduga adalah artificials dengan menggunakan metode yang sudah ada dengan modifikasi tertentu di sana. Modifikasi apa saja itu mungkin rekan-rekan sebaiknya membaca sendiri jurnal tersebut. Kemudian setelah diekstrak maka didapatkan suatu ekstrak kasar. Ekstrak kasar itulah yang kemudian diinjeksikan masuk di dalam sistem pemisahan dengan menggunakan HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography, kromatografi kinerja tinggi ya, KCKT, dengan menggunakan kolom berupa reverse phase atau kolom terbalik ya, kolom fase terbalik. Di sini kita lihat menggunakan Sorback C18 dengan ukuran tertentu dan otomatis dengan menggunakan menggunakan mobile phase, menggunakan fase gerak kombinasi, ada dua di sini, fase gerak yang A dan fase gerak B dengan flow rate tertentu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dia dengan menggunakan programnya adalah gradient, yaitu diatur kombinasi ya, komposisi antara fase gerak A dan fase gerak B itu pada pada konsentrasi tertentu. Kemudian digunakan deteksi dengan menggunakan diode array ya, detektor gitu. Otomatis pada panjang gelombang tertentu rekan-rekan perlu melihat secara langsung di jurnal yang sudah tersedia di link di sini. Mohon agar dicek ya jurnalnya untuk nanti dipelajari secara mandiri. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat di sini hasilnya. Di sini adalah komposisi ya. Kalau kita lihat di sini adalah berapakah jumlah sebelum masuk ke komposisi, ini kelihatannya adalah jumlah jumlah aditif, yaitu food colors additive yang dikonsumsi ya, yang dikonsumsi. Jadi ini masih menghitung secara keseluruhan, secara gelondongan gitu ya. Kalau kita lihat di sini untuk nilai daripada jus dan drinks itu memiliki intake yang lebih sangat tinggi, sekitar berapa rata-rata sekitar di angka 350-an ya, sekitar 350 sampai 400 gram per hari begitu ya. Luar biasa karena memang minuman itu kan sangat ringan sekali untuk diminum begitu ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini masuk akal nilainya. Otomatis kalau kita lihat di situ ada yang menempati pada peringkat berikutnya, kita bisa lihat secara kilas misalnya cakes atau candies. Ini artinya bahwa melalui ya orang, berarti di sana itu anak-anak sangat suka sekali terhadap cakes ya, kemudian terhadap candies yang khususnya berwarna-warni itu tadi, yang mengandung warna-warna yang diduga adalah artificial colors additives gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat slide berikutnya, itu mereka berhasil memisahkan dengan menggunakan HPLC tadi ya. Dengan menggunakan HPLC tadi tentunya dihasilkan suatu yang kita kenal dengan kromatogram ya. Dari kromatogram itu kan akhirnya didapatkan puncak-puncak tertentu, kemudian diidentifikasilah puncak-puncak tersebut sebagai di sini ada Delta Signs, kemudian ada sunset sunset yellow gitu ya, kemudian ada Camor sign, kemudian ada red to G, Allura red, brilliant blue, kemudian ada fast green. Dari situ kita lihat di sini bahwa red to G gitu ya, itu menempati pada peringkat yang paling tinggi distribusinya di dalam makanan, produk makanan yang dikonsumsi tadi. Nah, kalau kita lihat di sini
red to G. Strukturnya dapat kita lihat di slide di sini. Ini adalah struktur daripada red to G. Kemudian yang menempati posisi yang kedua yaitu brilliant blue. Ya, brilliant blue ada di sini juga strukturnya. Di sini saya menuliskan kode ya, menuliskan kode. Ini adalah kode internasional, kode daripada pewarna makanan ini, gitu ya. Jadi kalau kalian rekan-rekan bisa melihat nama red to G atau brilliant blue ini adalah nama pasaran, gitu, market name, gitu ya. Sedangkan kodenya bisa dilihat, misalnya red to G adalah memiliki kode E128, kemudian brilliant blue E133. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau kita lihat tadi bahwa ya fenomena tadi bahwa begitu banyak makanan ya, produk makanan itu begitu banyak dikonsumsi begitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini di slide yang kita lihat di sini, sebenarnya berapa sih market value daripada food colors additives ini? Ya, di sini kita lihat tahun 2018 itu menurut Allied Market Research itu sebesar 2,1 billion dolar gitu ya. Sangat tinggi sekali dan akan diestimasi akan mencapai 3,5 billion dolar pada tahun 2027 begitu ya. Nah, kelihatannya ini tidak saya tidak tahu apakah ini memperhitungkan dengan dampak COVID atau apa, tapi kalau kita lihat pewarna itu kan hampir, pewarna makanan ya, makanan itu hampir semua kan diasup ya, tiap hari kita hampir makan makanan, dan mungkin di dalam masa pandemi ini juga orang akan menggunakan pewarna-pewarna untuk menarik supaya kita bisa appetite itu bisa ada di dalam masa-masa pandemi itu. Nah, kita lihat bagaimana fakta-fakta selanjutnya terkait dengan data ini. Kalau kita lihat di sini ada dua segmen ya, yaitu ada natural colors dan artificial colors gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada tahun 2019, kalau kita lihat di situ mendominasi ya, bagian yang natural colors mendominasi dibandingkan dengan artificial colors gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini pengaplikasiannya ada di mana saja, bahkan ada di meat products ya. Kemudian kalau kita lihat di beverages itu cukup masih tinggi gitu ya, sehingga masuk akal dengan data yang tadi di kasus yang ada di Arab Saudi tadi, di mana produk drinks itu menempati posisi yang pertama begitu. Nah, food colors itu di sini adalah dimaknai dengan istilah is any dye, didefinisikan sebagai semua dyes atau pigmen atau substans ya, atau senyawa yang memberikan suatu warna ya, ketika itu ditambahkan pada suatu makanan atau minuman begitu. Dan kalau kita lihat di situ food colors itu produk daripada food colors itu macam-macam ya. Kalian bisa membeli pewarna makanan berupa liquid atau bahkan bisa beli berupa gel atau pasta atau powder begitu ya, yang bisa kemudian diaplikasikan kepada berbagai macam produk. Produk itu produk daging ya, produk daging itu pun kita bisa berikan warna. Kemudian otomatis beverages atau drinks, minuman ya. Kemudian produk-produk dairy ya, kemudian bakery, confectionery, makanan-makanan atau bahkan sayuran yang diproses itu bisa ditambahkan dengan pewarna makanan tersebut. Kemudian juga termasuk oil dan juga yang ada fats-nya juga gitu. Nah, berapa banyak untuk Indonesia? Nah, Indonesia ini kalau kita lihat di di sumber yang saya coba mencari di dalam persiapan untuk kuliah ini gitu, saya mencari ternyata tahun 2001 pun masih dikatakan bahwa kita itu
mengimpor senyawa aditif gitu ya, aditif makanan, mulai dari flavor termasuk juga pewarna gitu. Nah, bahkan di sini kalau kita lihat di finance.detik.com itu tahun 2018 mencapai kira-kira 70% ya, 70% itu masih impor. Jadi luar biasa sekali, sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi impor bahan baku terkait dengan ini ya, terkait dengan flavors, pewarna itu bahkan hampir mencapai 160 triliun menurut Kementerian Perindustrian, dan kemungkinan besar memang pewarna itu menempati posisi yang sangat tinggi begitu. Sehingga ini menjadi suatu bisnis yang cukup menarik gitu ya, pengembangan terkait dengan pewarna makanan begitu. Mungkin rekan-rekan yang tertarik di bidang ini itu menjadi suatu ide ya, menjadi ide ke depan bagaimana untuk memikirkan bisnis terkait dengan pewarna makanan. Nah, di sini saya akan mengajak rekan-rekan untuk melakukan pulse everywhere. Nah, ini pertanyaannya adalah kira-kira itu mengapa sih kita kok butuh pewarna makanan gitu ya? Kenapa kok kita butuh pewarna makanan? Mungkin nanti kita rekan-rekan semuanya bisa mencoba untuk masuk di dalam pulse pullev.com / kemudian Tatas Broto Sudarmo begitu ya. Coba rekan-rekan masuk di sana, kemudian setelah itu akan bisa melalui HP ya, melalui komputer juga bisa. Kemudian tinggal ketik di responsnya begitu ya. Kita akan coba lihat di sini pulse-nya seperti apa. Why do we need food colorants? Mungkin terkait dengan apa? Ya mungkin terkait dengan atraktif gitu ya, karena misalnya membuat makanan itu menjadi, atau produk makanan menjadi atraktif gitu ya, atau saya tidak tahu. Ya, kesan segar ya, bisa memberikan suatu kesan fresh atau segar, misalnya warna-warna tertentu itu memberikan warna kesegaran, misalnya hijau itu kan warna segar ya. Apalagi kira-kira rekan-rekan? Ya, warna manis ya. Mengapa kita membutuhkan food colorants? Karena memberikan impresi bahwa makanan itu adalah manis gitu ya, menarik. Atau apalagi bisa silahkan dimasukkan. Mungkin kalau tidak, mungkin kita akan bisa melanjutkan ke topik berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari pulse tadi, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang saya mau ajukan, atau saya mencoba untuk men-trigger Anda untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan, untuk coba mengkritis gitu ya. Mengapa sih makanan itu kok bisa attract kita gitu? Tadi kan ada di dalam pulse ada terkait dengan attraction gitu ya. Why food colors attract us? Kenapa kok bisa kita ter-attract makanan? Misalnya di sini ada nasi kuning ya, yang kelihatannya sangat enak sekali ya, sehingga menginfluence pilihan kita, appetite kita terhadap makanan itu gitu ya. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita coba untuk menanyakan, itu sebenarnya pertanyaannya adalah terkait dengan what food colors might indicate gitu ya. Kalau kita coba sarikan, itu ada pada pertanyaan yang ketiga sebenarnya, what food colors might indicate. Yang pertama kemungkinan besar adalah degree of sweetness gitu ya. Suatu nilai, suatu tingkat nilai kemanisan gitu ya. Ada rasa yang manis gitu ya ketika kita melihat warna, misalnya warna
warna merah gitu ya. Mungkin asumsi kita pada suatu stroberi gitu ya, yang manis gitu ya, warna merah gitu ya. Kemudian ada juga degree of ripeness ya, suatu nilai tingkat di mana kita teringat bahwa buah itu benar-benar masak gitu ya. Kalau masih hijau itu kan kelihatannya kan masih mentah gitu ya. Kalau masak itu warnanya berubah menjadi kuning, kemudian menjadi merah gitu ya. Sehingga penambahan warna pewarna makanan pada produk-produk tertentu itu memberikan kesan bahwa wah ini benar-benar dari dari buah yang sudah ripen gitu ya, buah yang sudah benar-benar tidak mentah gitu ya. Nah, mentah juga ada biasanya terkait dengan apa? Kecut rasanya ya. Tapi ini benar-benar pas ini ya, enak ini, manis ini ya. Tetapi juga di satu sisi warna tertentu kalau kita salah ya, itu juga ada degree of decay ya. Artinya bahwa makanan ini sudah basi gitu ya, bahwa produk ini sudah tidak cocok lagi, tidak bisa lagi dikonsumsi karena warnanya sudah berubah, sudah tidak menarik lagi untuk dikonsumsi, gitu ya. Jadi ada dua sisi, gitu ya, ada dua sisi tadi. Nah, degree of freshness ya terkait dengan decay, otomatis ada degree of freshness bahwa wah ini ternyata melihat dari warnanya begitu cerah gitu ya, fresh ini produknya ini masih produk yang benar-benar dari fresh gitu ya, fresh from the oven misalnya gitu ya, memberikan warna brown yang menarik gitu ya. Kemudian kita lihat di sini food colors itu might indicate type of flavor gitu ya. Tadi saya mengatakan misalnya warna merah gitu ya, kaitannya asumsinya mungkin terkait dengan strawberry, atau warna kuning terkait dengan orange gitu ya. Warna yang agak sedikit hijau gitu ya, mungkin terkait dengan apa ya, hijau itu kan terkait dengan sayuran sehat mungkin ya gitu ya, contohnya. Nah, selain itu kalau kita lihat tadi itu provide visual informations ya about tentang apa, phytochemicals that are beneficial to health. Nah ini ya khususnya bagi rekan-rekan yang sudah terpelajar gitu ya, ataupun misalnya juga di dalam ini ya, di dalam di pasar ya, pasar modern itu misalnya ya, itu ibu-ibu yang jualan itu kan biasanya melihat oh ini nasi kuning ya, nasi kuning itu kan identik dengan kurkumin ya, menggunakan dengan kunyit, dan itu sehat gitu ya. Makan ya daripada makan nasi putih ya, nasi putih dengan nasi kuning, jelas nasi kuning memiliki kandungan yang aditif tadi gitu ya, ada suatu aditif yang memberikan ingatan pada kita, respons ya, visual informasi itu terkait dengan phytochemicals atau senyawa phytochemicals ya, senyawa bahan alam ya, senyawa bahan alam, senyawa aktif ya, bioaktif ya, yang memiliki fungsi menopang atau menambah di dalam kaitan dengan kesehatan tubuh kita. Nah, pertanyaannya tadi sering saya sebenarnya memberikan jawaban sih, tapi kita perlu mempertanyakan kembali, why are color additives added? Mengapa kok kita repot-repot sih menambahkan pewarna makanan? Kita lihat gambar di sini. Makaron, siapa sih yang tidak suka makaron? Kita lihat makaron pasti manis ya, enak ya, tetapi ada warna-warna tertentu misalnya yang memberikan kecerahan. Oh mungkin kalau saya mengambil warna yang coklat itu ada rasa coklat atau ada rasa kopi mungkin ya. Kemudian kalau kuning mungkin ada rasa tertentu mungkin. Di sini ada kecap ya, ditaruh di dalam hamburger di situ, sausage ya. Kemudian ada burger di situ, kemudian dengan warna-warni daripada sausnya. Yang pertama ya, offsetting color loss due to light, air, extremes of temperature, moistures, and storage conditions gitu. Ternyata ini ya, pewarna itu memang sengaja ditambahkan ya,
supaya kita bisa melihat ya perubahan terhadap temperatur, terhadap cahaya gitu ya, terhadap moisture, dan juga terhadap kondisi daripada penyimpanan juga. Kemudian pewarna itu kenapa kok ditambahkan gitu ya? Nah, karena memang untuk menutupi ya, menutupi warna yang sudah ada secara alami. Misalnya saja, contohnya misalnya saya punya kecap ya. Kecap itu saya bikin kecap sendiri dari tomat gitu ya. Tetapi kok warnanya setelah jadi itu merahnya itu tidak merah merana, tetapi kurang merahnya. Jadi kalau gitu ya saya tambahkan dengan pewarna yang lebih merah gitu ya, lebih bagus supaya kelihatan wah ini kecapnya kecap top nomor 1 gitu ya. Kemudian enhancing naturally occurring colors, ini hampir mirip dengan yang kedua, yang masking natural variations. Tetapi ini lebih pada bagaimana warna itu tidak hanya menutupi tetapi menenhance gitu ya, sehingga menambahkan kecerahan tertentu. Nah, kemudian providing identity to foods gitu ya. Produk-produk makanan tertentu itu kan dia memiliki dia kan memiliki makna khusus ya, identitas khusus ya. Misalnya identitas terkait dengan minuman gitu ya, minuman yang segar dan refreshing itu kan terkait dengan asumsi identitasnya adalah minum jeruk kan, jus jeruk gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita, kalau kalian coba perhatikan, kalian coba pergi ke supermarket, kemudian kalian beli jus jeruk ya, itu kan bagian nutrition facts itu biasanya di situ ada komposisi-komposisi yang ditambahkan di sana, termasuk juga food colors additives begitu. Nah, berikutnya yaitu adalah protecting flavors and vitamins from damage of light. Nah, ini rekan-rekan sekalian, nanti di slide berikutnya sebenarnya saya akan memberikan penjelasan terkait dengan itu, tetapi memang kalau kita lihat, kalau kita simpan ya pewarna atau vitamin gitu ya, itu dalam terbuka gitu ya, kena cahaya, itu biasanya terjadi suatu degradasi. Nah, oleh sebab itu perlu ditambahkan sesuatu pewarna tambahan yang lebih stabil supaya dia lebih bisa ketika disimpan di mana, kalau disimpan di supermarket itu kan ya dibiarkan di atas rak begitu kan ya, dia terkena cahaya, expose daripada cahaya dari mana-mana saja kan. Jadi supaya produk itu kelihatan lebih cerah dan cerahannya itu tetap terus sampai sekian lama, maka ya kita tambahkan food additives begitu. Nah, kemudian untuk dekoratif and artistic purposes, seperti kita kalau ulang tahun kita bikin suatu cakes di sana dengan menggunakan warna-warni, bisa sampai merah membara, sampai warna jambon gitu ya. Warna jambon ini warnanya yang sangat menarik, tapi juga ada banyak sekali pertanyaan terkait dengan warna itu. Nah, kemudian untuk increase appetite appeals gitu ya, ketika kita melihat warna makaron ini kelihatannya wah menarik sekali ya, kita ingin makan makaron itu. Nah, kemudian to make less desirable food more desirable gitu ya. Jadi kita makanan yang tadinya itu, bayangkan kalau kalian punya makaron yang warnanya pale gitu ya, mungkin mau makan saja kelihatannya kok pale gitu ya, warnanya enggak menyedihkan gitu ya. Kalau warna semacam ini kan enak kelihatannya dimakan, dikonsumsi. Kemudian to make defects gitu ya, to make defects. Kalau misalnya produk-produk tertentu itu kan kalau warna-warni akhirnya ketutup ya, beberapa misalnya harusnya dia halus tetapi dia kasar ya, tetapi kasar kalau berwarna itu kan menjadi suatu degradasi warna yang mungkin menarik begitu. Nah,
Kemudian juga selain itu may keep certain foods tasting fresher for long time. Ini sangat argumentasi ini sebenarnya ada kaitan dengan psikologi ya, psikologi terkait dengan slide yang sebelumnya, yaitu bahwa ada kaitan ada suatu konotasi antara warna tertentu dengan freshness ya, ada warna dan freshness tadi. Nah, rekan-rekan, pertanyaan yang selanjutnya, ini banyak sekali pertanyaan memang ketika kita mau di dalam pembelajaran perkuliahan saya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah what is the definition of color additive? Ya, apa sih definisi daripada color additives? Ya, ada banyak sekali definisinya dan yang membuat definisi juga banyak. Saya juga sebagai seorang dosen ketika saya menulis atau mengajar kepada kalian akan memberikan definisi itu. Tetapi siapapun yang memberikan definisi itu kita perlu perhatikan ya. Kalau kita omong tentang produk, apalagi masuk di industri, maka yang menentukan definisi itu bukan saya gitu ya, tetapi ada regulasi khusus. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh US Food and Drug Administration FDA, khususnya di sini dimuat di dalam Food Safety Magazines Oktober-November 2003 issue gitu ya. Definisinya apa? Di sini definisinya adalah a color additive as defined by regulation ya. Jadi bukan as defined by Tatas Brotus Darmo or as defined by Professor bla 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 or as defined by you. No. As defined by regulation ya. Is any dye, pigments or other substance that can impart color to a food, drug or cosmetic or to the human body gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat berikutnya, color additives are important components of many products, making them attractive, appealing, appetizing, and informative. Jadi ini sangat, pengertian ini ya, definisi ini sangat unik sekali karena tidak hanya tentang dye gitu atau pigment. Ya tidak secara ansih tentang warna itu sendiri atau struktur kimia dari warna itu, tetapi ada suatu cerita ya, suatu yang ditangkap oleh penerima yaitu consumers, memberikan suatu attractiveness gitu ya, appealingness gitu ya, appetizingness gitu ya, memberikan suatu informasi gitu ya. Jadi ini bukan melulu soal warna saja, tetapi soal apa yang diterima oleh persepsi kita ya. Added color serves as a kind of code that allows us to identify products on site like candy flavors, medicines dosage, and left or right contact lenses gitu ya. Jadi sangat menarik sekali ya definisi yang diberikan oleh US Food and Drug Administration. Tentunya definisi ini adalah definisi dari US. Kita di sini yang ada di Indonesia, kita perlu memperhatikan definisi yang dikeluarkan by regulations ya, yang ada di Indonesia. Apa itu? Kita lihat ya di sini, yaitu dikeluarkan oleh peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ada di BPOM ya, BPOM nomor 11 tahun 2019. Ini saya ambil kalau tidak salah ini yang terbaru ya, 2019, tentang bahan tambahan pangan. Definisinya adalah pewarna dalam kurung colors gitu ya, adalah bahan tambahan pangan, atau di sana kalau rekan-rekan download sendiri PDF-nya itu sebenarnya tidak ada tulisan bahan tambahan pangan, tetapi langsung adalah BTP gitu ya, berupa pewarna alami dan pewarna sintesis. Kita lihat di sini langsung didefinisikan menjadi dua definisi ya. Bahan tambahan BTP berupa pewarna alami dan pewarna sintesis yang
ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Nah, kelihatannya ini definisinya sangat unik dibandingkan dengan yang yang ada di FDA ya, di situ ya. Di sini lebih lebih pada pembagian secara kategori, dan juga kita lihat di sini ya pembagian kategori dan juga ada suatu fungsi. Ya, fungsinya yaitu memberi atau memperbaiki warna. Kalau kita dilihat di FDA tadi juga mempunyai fungsi sih, making them attractive, appealing, appetizing, and informative gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di BPOM berbeda dengan definisi yang ada di FDA. Kemudian di situ dilanjutkan dengan definisi tentang pewarna alami. Natural food colors adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi. Dalam kurung sintesis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alami lain termasuk pewarna identik alami. Kemudian definisi berikutnya, pewarna sintetis. Synthetic food colors adalah pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi. Rekan-rekan sekalian, mengapa saya memberikan repot-repot memberikan definisi semacam ini melalui perkuliahan kita, pembelajaran ini saya tidak menggunakan pooling atau apa. Menurut kalian apa sih pewarna itu? Karena itu percuma ya, percuma. Saya bisa memberikan lebih menarik mungkin melalui pengajaran semacam itu gitu ya. Tetapi ketika kalian bekerja di situ, maka kalian akan diperhadapkan suatu definisi yang by regulation kalian tidak bisa tidak bisa mengelak dari itu. Oleh sebab itu kalau kalian bekerja di sini, maka harus memenuhi peraturan yang ada terkait dengan misalnya bekerja dengan pewarna alami di sana, yaitu definisinya adalah ya melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi. Sintesis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber yang lain ya. Itu masuknya di dalam sana. Kemudian apa itu pewarna sintesis? Jelas disebutkan yang ada di BPOM, peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, begitu. Nah, baik rekan-rekan sekalian, biasanya itu ada kebingungan terkait dengan sinonim ya, sinonim. Kalau bahasa Indonesia kita cuma istilahnya adalah pewarna makanan, tetapi dalam bahasa Inggris kadang ada food dyes, ada food coloring agent, ada food colorants, yang dimana ketika ini pengalaman saya sendiri ketika saya berbicara dengan beberapa profesor gitu ya, beberapa rekan yang lain, itu persepsinya beda, dan bahkan mereka yang mengatakan, food colors itu sama food dyes beda loh gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari definisi yang ada di US, maka FID misalnya contohnya, tadi kan ada beberapa istilah ya, dyes, coloring agent dan sebagainya begitu. Jadi ini ada terkait dengan sinonim gitu ya. Walaupun memang di dalam teknis secara kimiawi itu dibedakan antara dyes dan koloran. Antara dyes, koloran, pigments itu memiliki definisi yang berbeda. Bedanya apa? Coba kalian cari bedanya apa ya. Nah, why is food coloring agent colored? Ya, mengapa kok pewarna, misalnya ini saya punya pakai spidol warna merah, mengapa pewarna merah berwarna merah gitu ya. Mengapa pewarna biru berwarna biru gitu, dan seterusnya. Nah, untuk mengerti ini maka saya ajak rekan-rekan sekalian untuk kembali mengingat mata kuliah fisika gitu ya, fisika. Di sana ada prisma, dan prisma ini akan memecahkan ya warna yang tadinya warnanya itu berupa warna putih ya, white light, itu menjadi beberapa warna-warni gitu ya, merah, orange,
dan sebagainya gitu ya, sampai ada pelangi ya. Ini kan mirip pelangi. Nah, kalau rekan-rekan ingat, ini terkait dengan panjang gelombang ya, panjang gelombang atau istilahnya bisa ditulis dengan lambda. Panjang gelombang elektromagnetik ya. Jadi mata kita itu dapat menangkap sekitar 400 nanometer ya, 400 nanometer hingga kurang lebih ada orang yang bisa di sini sih dikatakan ya 800 ya nanometer, tapi saya juga masih ragu apakah kita bisa melihat ini ya. Biasanya yang bisa dilihat tuh mentok itu ya 650 nanometer begitu ya. Atau 5 apa namanya, di sini ada beberapa kode ini ya, adalah apa, garis ya, garis antara ya, antara. Nah, pertanyaan yang tadi, why is food coloring agent colored? Mengapa pewarna makanan berwarna gitu ya? Kalau kita lihat, kalau misalnya pewarna senyawa pewarna makanan itu menyerap warna di daerah biru misalnya ya, di sini ya, di daerah di biru, maka paling tidak dia yang tampak ya, yang tidak diserap, maka itulah yang akan tertangkap oleh mata kita, begitu bukan ya? Jadi ini warnanya ya daerah-daerah sekitar segini ya, orange di situ ya, begitu. Nah, untuk kita latihan terkait dengan ini, saya punya suatu kasus. Ini kita lihat. Kalian tidak perlu memperhatikan ini ada degradasi, ini kan terdegradasi ya ini ya, ke bawah gitu ya. Tetapi kalian neglected, kalian memperhatikan yang utama saja. Yang di sini saya gambar lebih tebal gitu ya. Terus selanjutnya sampai ke UV gitu ya. Kita ingat bahwa mata kita tidak bisa melihat UV, jadi ini adalah batasnya 400 sampai 600. Nah, ini kan ini absorpsi ya, sumbu Y-nya adalah absorbans ya. Artinya di dalam spektrum ini munculnya adalah bahwa senyawa yang ada di sini menyerap panjang gelombang 400 sampai 600 di sini. Pertanyaannya adalah, ini warnanya apa? Kira-kira warnanya apa ini ya? Ya, jadi warnanya adalah merah. Ini adalah food additives E124 bongsu 4R gitu ya. Ini warna merah yang biasanya ditambahkan di dalam drink, suatu minuman yang kalian bisa menambahkan rasanya macam-macam ya. Di sini kalau kita lihat dengan es dan sebagainya, segar gitu ya, di kafe-kafe gitu ya. Warnanya merah mencolok. Ini pewarna makanan ya. Nah, kalau kita lihat ya, selain menggunakan spektrofotometer UV vis, ya, kita lihat ya, spektro ya UV vis, cara untuk mendeterminasi dari suatu determinasi karakteristik ya daripada suatu senyawa pewarna ini, maka kita juga bisa menggunakan namanya ini ya, namanya adalah color flex ya, color flex itu menghasilkan suatu koordinat warna yang dinamakan dengan koordinat Hunter LAB, L star, A star, B star, color scale gitu ya. Ini itu di-establish ya, dikembangkan ya, itu tahun mulai 1950-an sampai 1960-an. Dan sampai sekarang digunakan ya, kita juga punya alat ini di laboratorium ya. Jadi
rekan-rekan mohon agar juga familiar dengan alat ini karena sangat bermanfaat. Kita memiliki koordinat semacam di sini. Koordinat L itu adalah brightness sebenarnya, yaitu semakin L-nya tinggi ya, itu artinya semakin mendekati bright atau white ya. Kemudian sebenarnya terkait dengan brightness ya, whiteness ya. Kemudian kalau semakin dia ke bawah ya, negatif dan sebagainya, itu lebih ke black gitu ya. Kemudian ada namanya terkait dengan yellow gitu ya, semakin B-nya plus ya, star-nya itu semakin tinggi itu yellow ya. Kemudian ada terkait dengan greenness ya, semakin apa namanya, A-nya semakin negatif gitu ya, A star-nya itu akan warnanya semakin hijau ya, hijau, merah, biru, kuning. Kemudian kita lihat di sini adalah brightness atau whiteness ke hitam begitu. Nah, cara berikutnya, metode ini adalah metode yang pertama ya, metode yang kedua, yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan TLC ya, TLC ya, atau thin layer chromatography ya, kromatografi lapis trifis KLT ya. Kita bisa memisahkan misalnya contohnya berbagai jenis warna yang ada dalam makanan kita. Contohnya kita punya makanan seaweed, di sini adalah seaweed kita ekstrak. Kemudian seaweed ini kita ekstrak kemudian dikembangkan dengan menggunakan silica gel TLC ya, dengan pelarut organik PE dan aseton. Kita lihat ini berbagai macam warna ya, yang terlihat ini karotenoid, kemudian yang hijau-hijau ini klorofil gitu ya, klorofil ya. Nah, kalau kita lihat nanti ini klorofil, karotenoid, itu golongan karotenoid itu masuk apa sih? Apakah masuk senyawa pigmen pewarna atau tidak gitu, kita lihat di slide yang berikutnya nanti. Nah, yang keempat, metode yang keempat ini metodenya sangat fancy ya, karena kita punya alat yang dinamakan dengan HPLC yang seperti yang digunakan oleh rekan-rekan yang ada di Saudi Arabia, yang di slide saya yang pertama yang kita mempelajari tentang kasus yang ada di sana, yaitu dengan menggunakan HPLC gitu ya, High Performance Liquid Chromatography, tetapi ini dikouple dengan spektrometri massa. Ya, ini ada spektrometri massa. MS ya, mass spectrometer. Mass spectrometer itu sangat bermanfaat sekali karena kita mendapatkan suatu data ya, data yang luar biasa, karena data ini dapat 3 dimensi. Selain kita mendapatkan data berupa waktu retensi ya, kalian coba ingat kembali tentang kimia analitik juga, karena ini ada kaitannya mengapa kita belajar food additives ya, food ingredient additives juga ada kaitannya dengan bagaimana kita mempelajari menganalisanya juga gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini kita mendapatkan informasi tentang lambda, panjang gelombang dan sebagainya, serapannya ya. Kita juga memiliki informasi tentang M/Z ya, mass to ratio charge, sehingga kita memiliki informasi tentang berat bobot dari suatu senyawa itu. Jadi kita bisa mengetahui lebih detail ya. Nah, klasifikasi daripada food colors sudah saya mention di slide yang sebelumnya. Klasifikasinya itu menurut BPOM. Jadi ini adalah halaman depannya ya, peraturan daripada BPOM. Ada 2, pewarna alami dan pewarna sintesis. Nah, kalau kalian rekan-rekan buka di halaman berikutnya, maka kita akan memiliki informasi terkait dengan pewarna alami apa saja sih yang masuk di dalam masuk terdaftar ya. Artinya masuk terdaftar itu ya diizinkan gitu ya. Kalau rekan-rekan memiliki
pewarna alami yang selain yang ada di sini, maka ya perlu kontak BPOM lah gitu ya. Ini misalnya kurkumin kita punya itu sudah masuk di dalam BPOM, kemudian riboflavin, riboflavin sintetik itu masuk di sini. Ini sangat, ya kita juga mungkin kebingungan ya, riboflavin sintetik kok masuknya di dalam pewarna alami, tetapi ya itulah ya ada di sini ya. Kemudian ada misalnya contohnya adalah klorofilin gitu ya. Klorofilin sih menurut saya klorofilin itu jelas-jelas sintetik gitu ya. Tetapi ini mungkin ini adalah melalui proses tertentu yaitu parsial tadi. Jadi klorofilin ya, mohon maaf. Klorofilin itu adalah klorofil ya, klorofil tetapi tengahnya bukan magnesium ya. Kalau klorofil itu strukturnya semacam ini, kalian bisa buka di internet ya. Ya, saya gambar saja cepat. Ya, itu tetrapirol ya. Cepat ya, ini ada magnesium gitu ya. Nah, ininya digantikan otomatis dengan menggunakan asam, kita bisa gantikan, lepas itu kemudian masukkan kembali misalnya kupfer gitu ya di dalam sistemnya di sana. Kemudian kalau kita lihat di sini ada karamel ada jenisnya macam-macam, karamel 1, karamel 2, karamel 3, karamel 4 gitu ya. Warna karamel itu sangat menarik itu sebenarnya kalau kita kerjakan. Kemudian ada beta karotin dan juga ada karotin yang lain gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada ekstrak lycopene dari tomat gitu ya, beta karotin, beta apo 8 karotenal. Kemudian ada karotin yang lain enggak kira-kira? Kalau misalnya saya punya karotinnya dari dari pepper atau dari red peppers itu kan saya punya pigmen yang tidak ada di sini ya, tetapi juga mungkin harus ditanyakan ya. Misalnya saya juga punya misalnya astaxanthin misalnya, tidak ada di sini juga ya. Jadi kita harus lihat. Kemudian di sini kalau kita lihat ada titanium dioxide, ini masuk ya, masuk di dalam pewarna alami. Ini saya bikin star titanium dioxide. Kenapa? Nanti akan kita lihat ya, mengapa kok saya kasih star, karena ini sangat kontroversial itu sebenarnya titanium dioxide. Kemudian synthetic food colors di dalam peraturan BPOM di sini dituliskan di sini hanya 11 sih saya dapatkan. Mungkin rekan-rekan kalau bisa dapatkan bisa banyak, tetapi kok di sini hanya 11 saja. Tatazin, kemudian quinoline yellow, ada sunset yellow, CF, ya, Carmosines, Poncho 4A, kemudian erythrocin, Allura red dan sebagainya ya, ada di dalam peraturan BPOM. Nah, di situ terkait dengan usage dan dosis berapa banyak sih yang diperbolehkan itu ada di lampiran, ada di bagian akhir. Kalau rekan-rekan download di sana bagian akhir itu ada batas maksimal berapa miligram per kilogram gitu ya. Contohnya di situ kalau misalnya ini tergantung daripada kategori pangannya ya. Misalnya di dalam yogurt misalnya itu akan berbeda di jelly atau di marmalade gitu ya. Ada berbeda juga kalau dengan misalnya kembang gula karet, permen karet ya. Itu juga punya batas-batas tertentu. Batas maksimal 100-300 ini cukup tinggi sekali ya warnanya. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa setiap negara itu punya aturan-aturan yang berbeda. Jadi rekan-rekan tolong agar berhati-hati kalau rekan-rekan misalnya ada di Eropa misalnya itu diatur oleh EFSA atau European Food Safety Authority. Kalau di Amerika otomatis FDA ya, US FDA, kemudian Indonesia BPOM. Maka kalau kita lihat di sini rekan-rekan perlu mengunjungi ke website tersebut, mempelajari sendiri ya detailnya semacam apa begitu. Nah,
Saya akan klik ke slide berikutnya terkait dengan pewarna alami, ya, pewarna alami. Pewarna alami itu kan tadi kalau kita lihat di market, ya, market value-nya itu kan meningkat tajam, ya. Tahun 2019 itu jauh mengalahkan pewarna sintetik. Nah, alasan-alasan mengapa kok bisa mengalahkan itu dikaitkan terkait dengan isu kesehatan, ya, di mana pewarna alam, ya, pewarna alami, ya, pewarna makanan alami ini bisa memberikan apa, ya, memberikan asupan kesehatan nutrisi di dalam tubuh kita. Misalnya contohnya di sini adalah beta karotin. Beta karotin itu kalau dibagi menjadi dua, ya, kita bagi menjadi dua, maka kita akan mendapatkan dua retinol. Retinol ini adalah vitamin A, ya. Jadi sebenarnya mengapa kok kita makan carrots gitu, ya, karena ya salah satunya ini. Nah, kemudian contoh yang lain adalah lycopene tomat, ya. Tomat itu lycopene masuk di dalam pewarna makanan alami menurut BPOM, ya. Kalau kita lihat di sini memiliki memiliki suatu bioaktivitas khususnya terkait dengan menekan sel prostat kanker, ya, menekan permasalahan prostat. Baik rekan-rekan sekalian, kita lihat walaupun pewarna alami itu memiliki health benefits, ya, tetapi dia ada kekurangannya gitu, ya, ada drawbacks, ya, yaitu tidak stabil baik secara karena kan dia rantai ini, ya, dia memiliki misalnya karotenoid, ya. Karotenoid itu kan rantai karbonnya panjang gitu, ya, sehingga dia sangat mudah sekali terkena cahaya. Itu dia bisa berubah menjadi konformasinya bisa membentuk gitu, ya, dari tadinya adalah trans menjadi cis begitu, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam slide di sini, ini adalah slide publikasi daripada rekan saya atau asisten saya dulu. Publikasi ini publikasi bisa diakses di link yang saya sediakan. Ini adalah karotenoid yang diambil dari palm oil palm gitu, ya. Kan itu kan mengandung warnanya kan merah bagus gitu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat karotenoid dalam aseton, ya, di dalam aseton, pelarutnya aseton, karena kita mau lihat bagaimana sih stabilitas daripada senyawa ini gitu, ya. Kalau kita lihat di sini yang bagian A, bagian yang A itu adalah dengan menggunakan pemanasan, ya, pada suhu ini 900, ya, kemudian 900 Celcius, ya, selama 11 jam. Kemudian B itu adalah iradiasi. Saya tulis di sini ini adalah thermal, ini adalah iradiasi, ya, dengan cahaya, ya, dengan cahaya yang sangat terang, yaitu ada 11.470 lux, ya. Nah, kalau kita lihat di sini degradasinya luar biasa, ya, sampai ke sini itu hampir berapa ini? Hampir 50%, ya, lebih, ya. Kalau kita lihat, ya, hampir 50% sampai 60%, ya, dalam waktu yang thermal itu 11 jam, ya. Ini dengan menggunakan cahaya yang terang saja 60 menit, satu jam saja sudah habis gitu, ya, warnanya, ya. Warnanya sudah pudar, ya. Inilah pewarna alam, ya, pewarna alam gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat namun di sini juga akan ada suatu peluang untuk bagaimana mengembangkan, ya, menstabilkan pewarna
makanan alami ini dengan misalnya contohnya di sini ada rekan-rekan bisa baca sendiri ya, rekan-rekan bisa baca sendiri, tapi di sini intinya adalah kalau kita lihat perbedaan E ini dengan menggunakan color flex ya, color flex kan, color difference ini kalau tidak salah benar-benar menggunakan color flex, saya lupa, tetapi bisa dilihat biasanya kan ada L, A, B ya. Rekan-rekan harus mengukurnya, kemudian menghitung delta E, ada rumusnya tertentu, color difference gitu ya. Ini juga menjadi ide, rekan-rekan nanti kalau TA bisa mengambil ide ini. Nah, ini adalah tantangan untuk terkait dengan natural food colors. Bagaimana dengan terkait dengan synthetic food colors? Kalau kita mempelajari synthetic food colors, itu tantangannya memang kebanyakan terkait aspek kesehatan juga, tetapi dia lebih banyak tidak menguntungkan bagi kesehatan. Contohnya di sini adalah neurobehavioral toxicity ya, yang ditunjukkan dari mengkonsumsi pewarna makanan sintetik ini. Ini dilihat di kasusnya anak-anak dan ini dikeluarkan oleh Office of Environmental Health Hazard Assessments dari US gitu ya. Nah, ini keluarganya baru saja tahun 2020 gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau itu dokumennya sangat tebal sekali, rekan-rekan bisa membaca terkait isu-isu terkait dengan synthetic food dyes ini. Misalnya terkait dengan terkait dengan ini ya, permasalahan-permasalahan dia itu mengganggu beberapa reseptor yang ada di dalam tubuh kita sehingga menghasilkan suatu abnormal ya, dan itu cukup berbahaya bagi tubuh gitu rekan-rekan sekalian. Nah, tadi saya mengatakan ada bintang terkait titanium dioxide yang di BPOM kita regulasinya masih oke, tetapi untuk EFSA no longer considered safe ini mulai tanggal publish baru saja tanggal 6 Mei 2021. Nah, rekan-rekan sekalian ini mohon agar memperhatikan news ya, perkembangan terbaru ya. Kalau misalnya EFSA sudah mengeluarkan begitu, kemudian nanti FDA mengeluarkan begitu, maka lambat laun kalau kita lihat BPOM pun akan mengeluarkan hal yang sama, karena biasanya mereka akan melihat ya, saling melihat gitu ya, perkembangan yang ada, kemudian diperlukan analisa-analisa juga begitu. Jadi sekali lagi di sini titanium dioxide sudah tidak boleh digunakan ya di Eropa gitu ya, di seluruh Eropa. Nah, saya akan menutup dengan memperlihatkan gambar ini gitu ya. Gambar ini ada banyak sekali pilihan pewarna makanan yang kita bisa explore untuk kita tawarkan kepada konsumer kita gitu ya. Tinggal kita nanti perlu memilih manakah yang terbaik untuk customer kita. Baik rekan-rekan sekalian, saya harap pembelajaran kita kali ini memberikan inspirasi pada rekan-rekan mahasiswa di kelas Food Ingredients and Additive. Khususnya kita belajar tentang warna, tidak hanya mempelajari tentang senyawa pewarna food ingredient itu saja, tapi kita juga belajar tentang health and safety issues, regulation ya, belajar tentang market juga ya, bagaimana market di bidang food additives ini sangat menjanjikan gitu ya untuk bisnis, untuk membuka entrepreneurship kita gitu. Baik rekan-rekan sekalian, saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya, juga saya telah bersharing, dan terima kasih untuk mendengar sampai sekian. Sampai jumpa di pertemuan kita yang mendatang. Salam.